saya akan menjelaskan apa itu FTP. Jadi FTP adalah protokol aplikasi internet yang banyak digunakan yang dirancang untuk memungkinkan user mengirimkan file dari satu komputer ke komputer yang lain dengan menggunakan protokol TCP. Kedua komputer ini dapat menggunakan sistem operasi yang berbeda dan kumpulan karakter yang berbeda. Proses ini dispesifikasikan dalam RFC 5959. Lalu yang selanjutnya yaitu File Content Representation. Nah, FTP telah dirancang untuk memungkinkan file yang disimpan di berbagai jenis komputer untuk ditransfer. Seperti halnya pada email, untuk file yang berisi karakter ASCII 7 bit, konten file terlebih dahulu dirubah menjadi NVT ASCII oleh pihak pengirim sebelum ditransfer. Nah, kemudian NVT ASCII ini diubah kembali menjadi ASCII 7 bit di sisi penerima untuk disimpan. Nah, selanjutnya yaitu ada skema dari cara kerja FTP. Nah, yang pertama ada control connection FTP. Pertama-tama user berinteraksi dengan FTP client melalui user interface. Nah, software interface kemudian mengubah setiap perintah atau komen yang dimasukkan oleh user ke dalam format yang dipahami oleh bagian kontrol FTP. Nah, saat menerima perintah dari user, bagian kontrol FTP pada klien memulai koneksi TCP antara klien dan server. Koneksi ini disebut dengan control connection. Dan koneksi ini tetap terhubung sampai transfer file telah dilakukan. Balasan dari komen akan dikirimkan oleh bagian kontrol di server melalui control connection. Lalu koneksi yang kedua yaitu data connection FTP. Nah, koneksi TCP kedua yang disebut data connection digunakan untuk mentransfer file tertentu. Nah, setelah bagian kontrol di klien telah mengirim dan menerima respon untuk semua komen yang telah dikirim, klien mengirimkan komen lebih lanjut untuk memberitahu sisi server tentang nomor port sementara yang harus digunakan untuk data connection. Nah, bagian kontrol di klien kemudian menerapkan passive open dan menunggu koneksi TCP dari server. Nah, saat menerima nomor port, bagian kontrol server membuat data connection TCP menggunakan port yang ditentukan. Setelah terkoneksi, konten file yang ditentukan oleh user ditransfer melalui koneksi ini. Nah, transfer file ini dapat dilakukan secara dua arah, tergantung komen atau perintah yang dimasukkan oleh user. Dan setelah transfer dilakukan, data connection kemudian ditutupi oleh pihak pengirim dan connection control ditutup oleh klien. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah ini, sekarang saya akan bahas tentang perintah dan format pesan balasan. Pilihan beberapa pesan perintah yang lebih umum yang dikirim melalui koneksi kontrol dari bagian kontrol di klien ke bagian kontrol di server dicantumkan di bagian A dari tabel di bawah. Sebentar saya akan perlihatkan tabelnya. Dan struktur pesan balasan yang dikembalikan ke arah berlawanan di bagian B. Semua pesan, perintah, dan balasan terdiri dari karakter ASCII. Mereka dikodekan untuk transmisi ke 8 bit NVT ASCII. Dengan setiap perintah atau balasan diakhiri oleh sepasang karakter CR, OR, atau LF. Nah, ini tabelnya. Nah, ini adalah tabel komunikasi klien server pada FTP. Itu yang A itu komen atau contoh atau perintah, dan B itu balasannya atau reply. Nah, jadi di komen itu ada username on the FTP server. Jadi ini username yang ada pada atau nama pengguna pada server
FTP. Passwordnya itu passwordnya. SYST atau sys adalah tipe dari sistem operasi yang di request. Type adalah tipe file yang ditransfer, yaitu ASCII, ada ASCII dan ada image atau binary. Nah, portnya ada port N1, N2, N3, N4, N5, N6. Nah, client IP address N1 sampai N4 dan port numbernya N5 dan N6. Ada RETR atau file name type. Nah, ini retrieve atau get file atau mendapatkan filenya. Store itu store file name type. Nah, ini untuk put atau menaruh filenya. List file list. Nah, ini adalah list file directory, list file or directory. Quit to log off from server. Nah, ini maksudnya keluar dari servernya atau ditutup servernya. Nah, untuk di reply itu ada, wah ini banyak reply-nya ya. Ada yang pertama ada satu YZ, yaitu artinya balasan yang positif, yang baik, menunggu balasan yang lain sebelum mengirim perintah yang baru. Itu 2 YZ, itu 2 YZ ya. Balasan yang baik juga, balasan positif maksudnya. Perintah baru bisa dikirim. 3 YZ, balasan positif, perintah lainnya menunggu. 4 YZ, negatif replay, itu balasan negatif mengulang lagi. 5 YZ, negatif replay atau negatif, balasan yang negatif tidak bisa mengulang. Nah, X0Z sintaks. Nah, X1Z informasi, X2Z control or data koneksi atau koneksi data, X3Z autentikasi, X4Z unspecified atau tidak spesifikasinya, tidak terspesifikasi, X5Z itu status filenya. Nah, selanjutnya seperti yang bisa kita lihat, semua perintah dalam huruf besar dan banyak yang memiliki parameter disebut sebagai argumen. Sebagian besar perintah sudah cukup jelas. Nah, dalam kasus perintah port, bagaimanapun 6 parameter yang terkait dengannya, yaitu port N1 sampai N6, semuanya adalah angka desimal. 4 angka desimal N1 sampai N4 membentuk alamat IP dari client host dalam bertitik. Desimal kedua nomor N5 sampai N6. Kemudian menentukan nomor port sementara untuk koneksi data di sisi klien. Setiap nomor port memiliki panjang 16 bit dan N5 adalah desimal yang setara dengan 8 bit paling signifikan dan N6 adalah 8 bit paling signifikan. Oleh karena itu, dua parameter N5 dan N6 untuk port 1217 akan menjadi 4,193, yaitu 4 kali 256 plus 193. Setiap pesan balasan terdiri dari kode 3 digit, diikuti dengan pesan teks opsional. Digit pertama menunjukkan jenis balasan, positif, berhasil, atau negatif. Digit kedua memperluas ini dengan menunjukkan apa yang terkait dengan balasan, atau kontrol atau koneksi data, dan sebagainya. Dan ketiga digit memberikan informasi tambahan yang berkaitan dengan pesan kesalahan. Itu maksudnya digit ketiga. Pilihan dari beberapa pesan balasan yang lebih umum bersama dengan pesan teks biasa adalah sebagai berikut. Itu ada 220 server FTP siap, 331 password diperlukan untuk username, 230 to terjadinya login, 215 server host name, tipe server hostnya, 200 jenis file diakui, 200 perintah port berhasil, 150 membuka ASCII atau binary mode koneksi data untuk nama file, 226 transfer file selesai, 221 selamat tinggal, 425 koneksi data tidak dapat dibuka, 500 perintah tidak dikenal, 501 argumen tidak valid, 530 akses pengguna ditolak. Contoh,
Untuk mengilustrasikan penggunaan beberapa perintah yang terdaftar dan balasannya, akan menunjukkan beberapa contoh pertukaran pesan. Ada 3 jenis transfer file yang didukung melalui koneksi data. Yang pertama itu transfer konten, file bernama dari sistem file klien ke sistem server. Transfer serupa dalam arah server klien. Transfer data file atau directory dalam file yang dipegang oleh server dan disimpan dalam file bernama, maksudnya file yang berisi nama pada klien. Nah, selanjutnya, pertukaran perintah dan balasan yang khas untuk melakukan atau berhasil transfer dengan file yang telah berisi nama dan jenis file dari sistem file server ke sistem klien ditunjukkan pada gambar command reply FTP. Komentar tambahan berikut harus diperhatikan saat menafsirkan urutan pertukaran. Bagian kontrol FTP, klien memiliki prosedur resolver yang terkait dengannya, dan ketika nama DNS server dituliskan kepadanya oleh antarmuka pengguna, ia menggunakan resolver untuk mendapatkan alamat IP server. Jika pengguna telah mengeluarkan put atau file name type, maksudnya put file name tipe, nah itu nama ininya, maka klien atau kontrol bagian akan mengirimkan perintah store file name type juga karena file transfer dalam arah klien server. Jika type-nya adalah I, maka klien akan memulai penutupan koneksi data. Nah, ini merupakan contoh gambar urutan pertukaran pesan perintah balasan untuk mendapatkan file dari server FTP. Bisa kita lihat ini. The user enter DNS or name of the server and ownership of this the control for does on active. Nah, jadi ini pertamanya ya. Dia pengguna itu membuka DNS name servernya dan setelah itu the control for does. Nah, habis setelah itu akan buka atau membuka port 21 untuk koneksi kontrolnya. Jadi nah ini FTP client mengirim pesan pastinya ke FTP server. Nah, di FTP server itu mengaktifkan atau menghidupkan pasif, melakukan pasif open atau pembukaan pasif untuk port 21 nya. Nah, setelah itu username from for username, user from for username. Jadi setelah port 21 nya udah ready untuk dikoneksikan atau dikontrol, maka akan ada pesan 220 FTP server ready. Nah, habis itu user itu bisa mengirimkan username-nya ke server ya, ke FTP server. Setelah itu akan di require untuk memasukkan passwordnya. Setelah memasukkan password, dikirim lagi ke server. Maka server itu mengirimkan pesan login, artinya udah bisa login. Setelah bisa login, nah jadi klien FTP itu merequest tipe operating system untuk servernya. Nah, setelah dikirim, misalnya itu Unix type-nya, Unix type expression where server OS type output to user, artinya udah diberitahu tipe OS servernya. Setelah itu di sini pengguna itu memberikan komen get file name type. Nah, setelah itu dikirim terus type acknowledge. Nah, setelah itu client send it on IP address. Nah, setelah itu client disuruh untuk mengirimkan IP addressnya. Nah
Nah, setelah itu mengirimkan IP address dan memilih port number yang seharusnya digunakan untuk koneksi datanya gitu. And then selanjutnya melakukan pembukaan pasif untuk port number yang digunakan gitu. Setelah itu di sini, nah server does unactive open to port N5 N6. Nah di sini server itu mengaktifkan port N5 dan N6. Setelah itu, nah ini TCP data connection to port N5 N5 established. Nah udah terkoneksi artinya datanya kan. Ini kan data TCP data connection to port 20 established. Habis itu, nah udah klien. Nah setelah itu klien mengirimkan perintah transfer type and file name. Nah dia memakai pesan atau command RETR file name type. Nah kayak gitu. Nah setelah itu ada pesan 50 opening binary mode. Di sini udah ada koneksi ya, jadi server itu mengirimkan reply-nya ke klien. Nah, setelah itu user form for a comment. Nah, setelah itu pengguna kan sudah memberikan komen nih. Setelah itu ingin mengasumsikan untuk tutup atau quit. Nah setelah itu server menanggapi, maka akan menutup pertama koneksi datanya. Setelah itu kontrol koneksinya ditutup. Nah itu penjelasan saya tentang gambar tersebut. Selanjutnya adalah anonymous FTP. Contoh yang ditunjukkan pada gambar proses comment reply sebelumnya, gambar yang sebelumnya saya jelaskan, mengasumsikan bahwa pengguna atau klien memiliki nama atau pengguna kata sandi pada server yang disebutkan. Ini tidak selalu terjadi karena FTP juga digunakan untuk mengakses informasi dari server yang memungkinkan pengguna yang tidak dikenal untuk masuk ke sana. Untuk mengakses informasi dari jenis server ini, pengguna harus mengetahui nama DNS dari server tersebut. Tetapi ketika diminta untuk nama pengguna, dia memasukkan anonim dan untuk kata sandi alamat emailnya. Biasanya sebagai tanggapan, server membalas dengan sesuatu seperti 230 pengunjung login OK. Akses diberikan pada titik mana prosedur yang sama ditunjukkan pada contoh pada gambar prosedur comment reply sebelumnya. Namun dalam beberapa kasus, sebelum memberikan akses pengguna, server melakukan pemeriksaan dasar bahwa host klien memiliki domain yang valid. Meskipun alamat IP dari host klien belum dikirim secara resmi pada saat ini tidak terjadi sampai perintah port dikirim. Itu ada di bidang alamat sumber IP. Dari setiap datagram atau datagram IP yang telah digunakan untuk mengatur koneksi kendali atau TCP dan mengirim nama pengguna dan kata sandi. Oleh karena itu, sebelum memberikan akses bagian kontrol di server menggunakan resolvernya sendiri untuk memeriksa bahwa alamat IP dari host ada di database DNS. Seperti yang kita lihat sebelumnya di bagian akhir service request, ini melibatkan bagian kontrol yang mengeluarkan query menunjukkan ke resolver dengan alamat IP host di nama query. Jika nama domain yang valid dikembalikan, maka akses diberikan seperti sebelumnya. Jika tanggapan negatif diterima, maka akses ke server diblokir dan biasanya server mengirimkan balasan 530 akses pengguna ditolak, alamat IP tidak dikenal. Nah, itu penjelasan saya tentang FTP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi itu mengenai TFTP. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya ke materinya. Di sini ada pengertian TFTP, yaitu pada umumnya TFTP digunakan pada aplikasi yang salah satu host yang berkomunikasi tidak memiliki file hard disk. Pada TFTP biasanya digunakan untuk mengunduh dan sering disebut sebagai bootstrap, yaitu kode aplikasi yang akan dijalankan pada host yang tidak memiliki hard disk. Jadi di sini TFTP ini juga digunakan untuk mengunduh kode aplikasi dari sistem terminasi modern kabel.
Selanjutnya, ada protokol TFTP. Pada TFTP host yang meminta request disebut client, sedangkan host yang merespon request disebut dengan server. Ketika melakukan suatu transfer, klien akan melakukan request ke server, melakukan permintaan baca untuk file tersebut, atau melakukan permintaan menulis untuk menerima file yang sudah bernama. Maka dari itu, di aplikasi seperti kode download, host tanpa disk adalah klien, dan pesan pertama yang dikirim adalah permintaan baca atau bisa disebut dengan RRQ. Kolom nama file pada pesan digunakan untuk menentukan nama file yang akan ditransfer atau diunduh pada server. Nama file menggunakan string entity ASCII yang diakhiri dengan byte 0. Kemudian protokol sangat didukung berdasarkan skema kontrol kesalahan, berhenti dan menunggu idle RQ. Nah, pada gambar ini merupakan gambar format pesan dari TFTP ke PDU. Pada gambar ini ada 5 jenis PDU yang dikaitkan dengan protokol TFTP. Pada kolom pertama disebut dengan upcode. Upcode ini sebagai penunjuk jenis pesan. Inilah upcode yang disebut dengan penunjuk jenis pesan. Kemudian di sini ada gambar yang kedua. Gambar ini merupakan contoh gambar pertukaran PDU pada TFTP. Yang pertama, transfer dimulai dengan klien. Ya. Sini transfer dimulai dari klien. Mengirimkan pesan kepada server. Mereka mengirimkan pesan RRQ yang berisikan nama file dan juga jenis filenya. Kemudian dari server memberi tanggapan kembali dengan mengirimkan counter dari nama file tersebut. Nah, pada contoh gambar ini, konten dapat diasumsikan dengan membutuhkan 3 pesan data yang ditampilkan sebagai ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, jadi ini merupakan ketiga pesan data yang ditampilkan sebagai ACK-nya. Baik, sekian materi TFTP yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yang mengenai TFTP akan dilanjutkan oleh teman saya Adrian. Oke. Baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang protokol TFTP. Untuk mendeteksi duplikat, setiap pesan data berisi sebuah sekuen number yang disebut dengan block number atau BND TFTP. Ketika menerima setiap pesan data bebas kesalahan, pesan ACK akan kembali berisi BN yang sama seperti yang terdapat pada data pesan. Transfer dimulai dengan klien mengirimkan pesan RRQ yang berisi nama file dan jenis file sebagai tanggapan. Server melanjutkan untuk mengirim konten dari nama file. Hal berikut harus diperhatikan saat menafsirkan urutan yang ditunjukkan.
Yang pertama yaitu pesan data pertama BN sama dengan 1 diasumsikan diterima dan diakui dengan benar, dan karenanya Fs dan Fr sekarang bertambah menjadi 2. Selanjutnya, pesan data kedua BN sama dengan 2 rusak dan karenanya tidak diterima. Hal ini dapat disebabkan misalnya karena datagram IP pesan data dibuang sama transfernya atau di checksum di header UDP gagal di klien. Selanjutnya yang ketiga, di sisi server tidak adanya ACK untuk BN2, berarti file timer transmisi ulang kadaluarsa dan upaya lain dilakukan untuk mengirimkannya. Selanjutnya yang keempat, kali ini diasumsikan diterima dengan benar dan baik. Fs dan Fr sekarang bertambah menjadi 3. Selanjutnya yang kelima, ketika pesan data terakhir dikirim, BN sama dengan 3. Ini diterima tanpa kesalahan dan karenanya Fr bertambah menjadi 4 dan ACK dikembalikan dengan BN sama dengan 3. Selanjutnya, selama transfernya ACK rusak atau hilang dan karenanya timer pengiriman ulang di server berakhir. Server mentransmisikan ulang fotokopi BN3 lainnya yang dianggap diterima bebas dari kesalahan. Selanjutnya, klien menentukan dari BN bahwa pesan tersebut adalah duplikat. BN sama dengan 3, bukannya 4, dan karenanya membuangnya tetapi mengembalikan ACK untuk menghentikan server mengirim salinan lain. Selanjutnya, klien menentukan bahwa file tersebut sekarang telah diterima dan diterima oleh fakta bahwa konten BN kurang dari 512 byte. Selanjutnya, timer ACK terakhir digunakan untuk mengirimkan timer ACK terakhir digunakan untuk memungkinkan ACK terakhir tersesat. Dan yang terakhir, jika jumlah upaya untuk mengirim blok melebihi batas yang ditentukan, kemudian pesan kesalahan dikirim dan transfer dibatalkan. Nah, dalam kasus write request, klien mengirim pesan WRKey dengan ekstensi nama file dan mode di dalamnya. Dan jika server siap untuk menerima file, ini akan mengembalikan pesan ACK dengan BN sama dengan 0. Sisi klien kemudian melanjutkan untuk mengirim isi file menggunakan prosedur yang sama seperti untuk read request. Selanjutnya, penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Simple Network Management Protocol dan Structure of Management Information. SNMP atau Simple Network Management Protocol tidak berkaitan dengan penyediaan aplikasi internet bagi pengguna, melainkan pengelolaan semua peralatan dan protokol yang menyusun internet. Misalkan, dalam kasus gateway eksterior, ketika eksterior atau gateway eksterior tetangga berhenti menerima respon pesan hello, maka gateway akan selain mengubah peruteannya dan tabelnya untuk mencerminkan hilangnya tautan, gateway akan menyusun dan membuat laporan kesalahan-kesalahan dari jaringan melalui jaringan dan untuk mengingatkan sistem manajemen terkait masalah tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu April. SNMP merupakan sebuah protokol aplikasi sehingga platform komunikasi yang standar harus digunakan untuk mengaktifkan pesan terkait PDU untuk dapat ditransfer bersamaan dengan pesan
yang berkaitan dengan layanan pengguna. Untuk mencapai hal tersebut, biasanya SNMP menggunakan protokol TCP/IP yang sama sebagai protokol aplikasi pengguna. Skema umumnya ditunjukkan pada gambar di samping. Peran dari SNMP yaitu untuk memungkinkannya melakukan sebuah proses manajer pada stasiun manajer yang digunakan untuk melakukan pertukaran pesan terkait manajemen dengan proses manajemen. Masing-masing manajemen tersebut disebut sebagai agen manajemen yang bertugas untuk mengelola berjalannya berbagai elemen seperti host, gateway, dan sebagainya. Informasi manajemen yang terkait dengan jaringan atau internet disimpan pada stasiun manajer jaringan atau host yang berkaitan dengan jaringan atau internet. Pada basis informasi manajemen atau MIB, manajer jaringan disediakan dengan berbagai layanan, yaitu untuk menginterogasi informasi di MIB, memulai entry dan pengumpulan informasi tambahan, dan untuk memulai perubahan konfigurasi jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur of management information. Perangkat lunak agen manajemen di setiap elemen jaringan dipelihara oleh sekumpulan variabel yang dapat diakses oleh proses jaringan atau proses manajemen jaringan, di mana terdapat MIB yang merupakan sekumpulan variabel atau objek serupa yang mencerminkan nilai atau status dari variabel tersebut. Berikut adalah sebuah gambar di mana pada poin A merupakan jenis data pada variabel yang dikelola dan merupakan bagian dari tipe ASN. Kemudian dilihat lagi pada gambar, yaitu pada poin E merupakan subtipe dan pilihannya dengan penjelasan penggunaannya. Berikut adalah gambar terakhir. Jadi gambar ini adalah gambar pohon penamaan objek ASN. Seperti yang kita lihat pada simpul, terdapat identifikasi melalui label atau nomor. Hal ini berkaitan dengan internet atau pengelolaan manajemen pada sistem jaringan internet. Baik, sekian penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang protokol. Seperti yang dapat kita simpulkan dari penjelasan sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya, manajemen item peralatan seperti host, router, atau sebagainya melibatkan proses manajer yang digunakan untuk membaca nilai saat ini dari serangkaian variabel yang ditentukan dan yang sedang dikelola oleh proses agen dalam peralatan, dan juga dengan mentransfer nilai ke agen untuk menulis ke dalam variabel tertentu. Hal ini juga melibatkan penerimaan laporan kesalahan dari agen dalam peralatan tersebut terjadi. Untuk melakukan fungsi tersebut, ada satu set pesan respon perintah yang didukung oleh SNMP dan juga perintah terpisah yang dikenal dengan perangkap. Dan ada juga pesan untuk pelaporan kesalahan. Daftar jenis pesan atau PDU yang digunakan dalam SNMP versi 1 didefinisikan dalam RFC 1157 yang dirangkum pada gambar di samping. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 pesan yang digunakan dalam SNMP versi 1. Yang pertama yaitu GET request. GET request ini merupakan pesan yang digunakan oleh manajer untuk mendapatkan nilai saat ini dari satu atau beberapa variabel nama dari agen. Agen kemudian mengembalikan nilai menggunakan pesan GET response. Nama setiap variabel dalam
nama setiap variabel dalam berbentuk numerik dan setiap nilai dalam pesan respon dikodekan menggunakan aturan pengkodean dasar ASN 1. Setiap nilai yang dikembalikan dalam bentuk string, byte, atau octet. Panjang variabel yang terdiri dari panjang jenis, panjang, dan nilai. Dalam kasus pesan GetResponse, jenis setiap bidang nilai diatur dalam bentuk 0. Yang kedua yaitu GetNextRequest, merupakan pesan yang digunakan oleh manajer untuk mendapatkan variabel berikutnya yang terletak pada pohon MIB. Kemudian segera mengikuti setiap variabel dalam daftar nama yang terdapat dalam pesan. Ini kemudian dikembalikan dalam pesan GetResponse. Jenis pesan ini digunakan untuk mendapatkan nilai berturut-turut yang berkaitan dengan variabel tabel. Yang ketiga yaitu setRequest. setRequest ini digunakan oleh manajer untuk menulis seperangkat nilai tertentu ke dalam variabel nama yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu trap. Trap ini digunakan oleh agen dalam peralatan yang didefinisikan di bidang berusaha untuk memberitahu manajer tentang terjadinya peristiwa yang ditentukan sebelumnya. Jenis peristiwa ini ditentukan oleh nilai di bidang jenis perangkap bersamaan dengan nilai di bidang kode tertentu. Waktu terjadinya peristiwa ditentukan dalam bidang stempel waktu dan jika sesuai, sejumlah nilai variabel terkait dapat dikembalikan. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, SNP terus berkembang dan sekarang ada versi kedua yang didefinisikan dalam RFC 1441. Ini ditunjukkan terutama pada internet di mana beberapa stasiun manajer yang terlibat. Penambahan fitur utama dalam SNMP versi kedua adalah yang pertama, jenis pesan baru yang disebut Get Bulk Request. Pesan ini telah ditambahkan untuk mengaktifkan proses pengambilan isi tabel besar yang akan dilakukan secara efisien. Yang kedua yaitu jenis pesan baru yang disebut Inform Request. Ini telah ditambahkan untuk mengaktifkan proses manajer di satu stasiun manajer untuk mengirim informasi ke proses manajer di stasiun manajer lain. Yang ketiga, MIB ditambahkan untuk menangani variabel yang terkait dengan manajer untuk manajer komunikasi. Dan yang keempat yaitu enskripsi kata sandi yang terdapat dalam bidang komunikasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi TFTP, Internet Teleponi, dan SNMP. Dan kami ucapkan terima kasih.